Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini dan kali ini kita akan membahas distribusi frekuensi. Minggu lalu saya sudah memberikan materi ini, PowerPoint-nya, tapi saya belum menjelaskan kalau tidak salah ingat. Nah, kali ini saya akan menyaur hutang saya untuk menjelaskan. Dan inilah distribusi frekuensi. Lihat terus, jangan di skip. Kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa balik lagi, ulang lagi. Terus kalian bisa diulang terus lah pokoknya sampai ngerti ya. Oke, pertama kita membahas tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah ini. Ya. Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari sebuah pengamatan. Namanya variabel berarti dia bervariasi, angkanya bisa berubah-ubah, memiliki variasi angka yang tidak tunggal. Misalnya tinggi badan, ada yang tinggi badannya 100, ada yang tinggi badannya 150, ada yang tinggi badannya 180 dan seterusnya. Jangan protes, yang 100 itu misalnya adalah anak-anak. Oke, berikutnya karakteristik. Itu adalah ciri tertentu pada objek yang kita teliti yang dapat membedakan objek tersebut dari objek lainnya. Contohnya macam begini, motivasi dikategorikan rendah, sedang, tinggi, nah itu variabelnya. Pekerjaan, itu ada PNS, petani, pedagang, berat badan, itu misalnya ada 54 kg, 60 kg, dan seterusnya. Kemudian, variabel, nah ini variabel, ada tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan, dan sebagainya. Karakteristik tipe kepemimpinan misalnya ada demokratis, otoriter, permisif. Nah ini maksudnya karakteristik itu macam begini. Tipe kepemimpinan ini karakteristiknya. Jadi nanti dia akan bervariasi mulai dari yang tipe kepemimpinan demokratis sampai dari yang otoriter sampai dengan permisif. Tengah-tengahnya kan demokratis ya. Pengertian. Apa toh distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi itu merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun sekelompok data mentah yang diperoleh dari penelitian dengan didasarkan pada penyebaran nilai variabel dan banyaknya individu yang terdapat pada nilai variabel tersebut. Distribusi frekuensi ini digambarkan melalui tabel yang di dalamnya memuat 1. Frekuensi, 2. Prosentase, 3. Proporsi, dan rasio. Nah, jenis tabel distribusi frekuensi. Ada yang tunggal, dicirikan dengan tidak adanya pengelompokan nilai variabel, dan ada frekuensi kelompok, dicirikan oleh penggunaan interval-interval kelas untuk menggambarkan variabelnya. Nah, ini contoh datanya, diperoleh dari penelitian. Ya kan? Terus ini setelah ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Tadi kan kita sudah lihat nih, ada angka 5, 6, 7, angka 8. Tapi kita bingung kalau ditanya, yang angka 5 ada berapa? Yang angka 6 ada berapa? Yang angka 7 ada berapa? Nah, untuk mempermudah itu, maka hasil penelitian harus ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi macam ini. Kita tahu kan? Ditanya, yang nilainya 5 berapa? 8 orang pak. Yang nilainya 7 berapa? 19 orang pak. Dan seterusnya. Jelas? Harus jelas. Terus, langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah ini untuk yang tabel distribusi data kelompok. Kalau tadi itu yang tunggal ya. Yang pertama, tentukan dulu skor tertingginya berapa. Terus skor terendahnya berapa. Habis itu range, tentukan range. Range itu skor tertinggi dikurangi dengan skor terendah ditambah 1. Terus yang ketiga, menetapkan jumlah kelompok interval. Biasanya banyaknya jumlah kelompok interval itu antara 4 sampai dengan 20. Juga dapat dihitung dengan rumus ini. Kelihatan nggak? K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data.
Terus yang selanjutnya menghitung lebar interval. Lebar interval itu sama dengan range-nya tadi, range dibagi sama jumlah kelasnya atau jumlah kelompok interval yang mau kita buat. Yang langkah selanjutnya menyusun kelompok interval ke dalam tabel dan menghitung frekuensi setiap kelompoknya. Selanjutnya menentukan titik tengah dari setiap kelompok interval. Titik tengah itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Terus yang terakhir menghitung frekuensi kumulatif. Nah, ini nanti apa? Ini dibahas pada pembahasan mengenai OGIF. Ini dia contohnya. Titik rendahnya titik tingginya sebuah data adalah 86. Misalnya kita meneliti motivasi siswa. Motivasi tertinggi diperoleh nilainya 86. Yang rendahnya itu 36. Berarti range-nya berapa? 86 dikurangi 36 tambah 1 sama dengan 51. Oke. Terus jumlah kelasnya berapa? 7. Rumusnya masukin aja dalam rumus, enter, keluar dia 7. Terus I itu apa tadi? I adalah lebar interval. Lebar interval adalah range dibagi dengan jumlah kelas. 51 dibagi dengan 7 sama dengan 7,2. Oke, ini adalah tampilan tabel distribusi frekuensi kelompoknya. Nah, saya ambil contoh ya. Ini misalnya nilai motivasi. Jadi tadi nilai terendahnya kan 36, ya kan? Nih, kalau nggak percaya 36, ya kan? Terus nilai tingginya ini tingginya berapa tadi? 86. Tapi jangan 86. Buat jadi 91. 86 itu berada di antara 85 sampai 91. Kenapa begitu? Kita menyesuaikan dengan jumlah kelasnya ini loh, ada 7. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok jadi 8 ya? Cek. Oke. Kayaknya terjadi kesalahan. Jadi ini tabel yang lama tadi, itu jumlah intervalnya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu kelebihan. Kenapa? Karena nih, interval menurut perhitungan kita tadi itu kan 7,2 dibulatkan jadi 7 bukan jadi 8. Nah, karena terjadi kesalahan contoh ini maka kita jadi belajar. Yang benar yang bawah ini. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi saya sudah rubah. Jadi, interval itu dimulai dari yang nilai terendah, 36. Terus kemudian ditambah berapa? Ditambah ini. Apa itu namanya? Jumlah kelompok interval. Oh, sorry. Ditambah lebar interval. Balik. Jadi lebarnya 7, ini juga 7. Jadi jumlah kelompok intervalnya 7 bukan 8. Maka kita jadikan ini jumlahnya seret itu 7 bukan 8 ya. Nah, terus menentukan ini panjang intervalnya itu ini 7,2 kan jadi 7. Jadi ini dikurangi ini itu harusnya 7, tapi ini enggak. 42 dikurangi 36 berapa? 6. Dia kurang 1 poin. Nah, yang benar yang ini. 43 dikurangi 6 berapa? 7. Oke. Yang ini juga ya. Dari kan 36, terus jadi 4 tambah 7 jadi 43. Yang di bawahnya itu setelah 43 adalah 44. Ditambah 7 51. Nah, setelah 51 52 kan urutannya. Ditambah 7 lagi 59 dan begitu saja seterusnya. Oke. Frekuensinya ini
kita bikin sama aja. Nah, cuman setelah kita melakukan perubahan itu, yang terjadi adalah jumlah intervalnya menjadi 7 bukan 8 seperti yang di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus XI ini apa? Ini titik tengah. Nih. Menentukan titik tengah dari tiap kelompok interval, ya kan? Itu XI. Gimana caranya? Caranya adalah, ini sudah saya isi ya, yang ini sekarang. Caranya adalah 68 ditambah 75 berapa? 143. Nah, 143 dibagi 2 berapa? Bentar, kalkulator dulu. 143 terus 43 bagi 2, 71,5. 71,5. Oke, yang ini 76 tambah 83 berapa? 76 tambah 83 sama dengan 159 bagi 2, 159 dibagi 2, 79,5. 79,5. Bawahnya lagi 84 dikurangi 84 ditambah 91, 175 dibagi 2, 175 dibagi 2 sama dengan 87,5. 87,5. Oke, X ini pentingnya apa? Nanti kalian bisa cek video tentang poligon. Nah, dia penting untuk membuat poligon, oke? Terus frekuensi kumulatif. Kenapa namanya frekuensi kumulatif? Karena ini frekuensi dari angka-angka yang berada di antara angka 36 sampai 43. Yang berada di antara ini ada 2 frekuensinya. Terus ada 2 ya kan? Sorry, ini frekuensinya ada 2. Frekuensi kumulatif itu kemudian di bawahnya ini kok 7 bukan 5, karena 5 tambah 2 sama dengan 7. Di bawahnya lagi kok 12 bukan 5, karena 7 ditambah 5 sama dengan 12. Understand? Begitu terus seterusnya, set sampai di sini. Sorry, 45 tambah 7 berapa? 38 ditambah 7 kan 45. 45 ditambah 5 sama dengan, ini 50 harusnya. Oke, sama toh jumlahnya, ini 50, ini 50. Oke, seperti itu cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, ini ada angka-angka. Kemarin kalian sudah berlatih dengan angka ini. Kalau kalian masih memiliki kesulitan, ada yang belum jelas, silahkan diulang-ulang video ini. Saya kira sudah jelas. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagi kalian yang merasa bahwa ada orang lain yang membutuhkan video ini. Untuk menghemat data, silahkan download pakai YouTube Go. Gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.